saat ini akan membahas tentang Scratch Junior ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengajarkan anaknya mulai dari usia preschool. Sebenarnya kita bisa mengajarkan coding dengan menggunakan Scratch Junior. Nah, di sini nanti saya akan coba memberikan beberapa panduan dalam mengajarkannya, dan kalau memang banyak peminatnya nanti akan saya upload secara rutin sehingga Bapak Ibu bisa mengajarkan coding untuk anak-anaknya mulai dari biasanya mereka dari TK udah bisa ya untuk Scratch Junior ini. Nah, sebagai gambaran, Scratch Junior ini sebenarnya diadaptasi dari Scratch. Scratch ini sebuah software pembelajaran untuk early learner, memang untuk anak-anak kecil belajar coding, didesain khusus oleh MIT. Jadi memang khusus untuk belajar coding ya. Dan Scratch Junior ini lebih spesifik lagi. Dia dibuat oleh sebuah lembaga nirlaba untuk mengajarkan coding untuk anak-anak yang lebih kecil lagi, terutama usia preschool hingga ya biasanya kalau kita pakai untuk SD lah kelas 1 gitu ya. Nanti kelas 2 mereka udah bisa masuk ke Scratch dengan lebih mudah. Kenapa pakai ini? Karena bloknya lebih simple, dan kalau Bapak Ibu ingin mengajarnya dengan menggunakan tablet itu juga bisa. HP sebenarnya bisa, cuma layarnya kecil banget, nantinya nggak ideal ya. Cari aja di Play Store atau di App Store kalau yang pakai iPad. Kita bisa search Scratch Junior dan lagi ini kita download. Oke. Kalau ada juga yang tanya misal di laptop bisa nggak? Di laptop bisa. Nanti ditanyakan aja ke saya bisa kasih link untuk downloadnya. Hanya ada perbedaan, kalau Scratch Junior ini dari awal didesain memang untuk iPad ya, sehingga khusus untuk iPad, Android, kita bisa mendapatkan icon khas dari Scratch, yaitu berupa kucing Scratch ini khusus ya. Tapi untuk versi desktop di Windows ya, karena itu adalah sebuah versi adaptasi lagi dari Scratch Juniornya dan bukan dari sebuah lembaga yang sama, maka dia tidak punya icon kucing ini khusus spread. Kucing ini mereka nggak punya. Jadi kalau ada kucing ini artinya kita buat di eh, tablet atau di HP. Oke, secara simple gambarannya ini adalah motion block ya. Kalau yang di sini yang kita gerak-gerakan ini area kanvasnya. Ini untuk sprite-nya. Sprite itu ada di sini ya. Ini sprite. Nah, kita bisa tambahkan sprite di sini. Ya, kalau untuk sprite ya, pilihannya cukup banyak ya, untuk tambahkan sprite. Kemudian untuk background kita bisa tambahkan di sebelah sini ya, untuk tambahan-tambahannya. Sedangkan untuk desain backgroundnya sendiri kita bisa ambil di sini. Oke, contohnya misal kita ambil, pilih ini. Oke, gambar sendiri juga bisa ya. Oke. Kemudian bagian kuning ini adalah bagian blok untuk start. Ya, jadi ada ini start on green flag. Ini start ketika sprite itu di tap. Kemudian ini untuk collide ya. Collide itu bertabrakan. Kemudian ini untuk broadcast message. Ya, ada pilihan 6. Ya. Ini jadi untuk saat ini saya mau introduction aja dulu, belum masuk ke pelajaran, tapi untuk anak-anak bisa mulai diperkenalkan dari model materi ini. Kita bisa ajarkan dari motion, ini isinya adalah blok-blok motion. Jadi untuk memulainya adalah biasanya kita mulai dari when green flag klik. Oke, kemudian misalnya kita isi motion, ini untuk pergerakan ke kanan ada tanda panah ke kanan. One itu stepnya ya. Bagaimana cara menghitung step? Step itu kita bisa lihat dari sini. Sorry. Oke, ini ya. Satu kotak ini adalah satu step.
Jadi kalau kita mau posisi di sini ada warna yang berbeda ya di catnya ini ya. Kalau kita gerakan satu dia akan maju satu kotaknya ya. Kalau kita gerakan 5 misalnya, oke, kita gerakan dia akan maju 5 kotak. Oke, ya seperti itu ya. Kemudian kita bisa ke kiri satu, oke, seperti itu ya, maju 5 ke kiri satu, oke, ya. Kemudian kita bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa juga berputar. Sedangkan tombol ini adalah untuk back ke posisi awal dia. Oke. Ya, kemudian ini untuk jam jam 2 langkah, oke. Contohnya 5 1 dia jam 2 langkah. Oke ya. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mencoba berbagai pergerakan. Mereka bisa mulai mengamati. Kalau mau dibesarkan kita bisa lebih besar. Oke. Ya. Seperti itu untuk introduction-nya. Nanti saya akan lanjut dengan video berikutnya. Kita akan mulai masuk ke dalam kurikulum yang bisa diajarkan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu nanti belajarnya bisa runtut ya, dari mulai motionnya dulu, kemudian berbagai hal lainnya secara bertahap, sehingga mereka nggak kesulitan mengikuti pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you.